Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai kombinasi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas Praktiska Deskriptif dengan Bapak Indra Iman Sumantri, SEMM, sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Marina Darsita yang akan pertama kali membahas mengenai materi ini. Kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang mana dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan tertentu dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut, tanpa memberi arti di urutan anggota masing-masing susunannya. Apabila himpunannya sendiri terdiri dari banyaknya N anggota, kemudian diambil sebanyak R, yang mana R lebih besar atau sama dengan, maka banyaknya susunan bisa diperoleh dengan cara kombinasi, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Yang pertama, 6 kombinasi 2, yaitu 6 kombinasi 2 sama dengan N faktorial per 2 faktorial, N dikurang 2 faktorial, sama dengan N faktorial per 2 faktorial, 6 dikurang 2, sama dengan 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial, kita buka menjadi 6 dikali 5 dikali 4 per 2 faktorial dikali 1 dikali 4 faktorial. Hasilnya yaitu 15 cara. Contoh soal yang kedua, 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial, sama dengan 4 faktorial dibuka menjadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 1 dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Itu soalan bisa kita lihat, apabila ada suatu kelompok yang terdiri dari 4 orang auditor dan 3 orang analisis keuangan, susunlah panitia 3 orang terdiri dari 2 orang auditor dan sisanya 1 orang adalah analisis keuangan. Penyelesaiannya bisa kita misalkan A adalah auditor dan K adalah analisis keuangan. Jadi auditor itu ada 4, yaitu kita misalkan A1, A2, A3, dan A4. Serta analisis keuangan kita simbolkan sebagai K, yaitu K1, K2, dan K3. Selanjutnya dari 2 auditor dipilih dari 4 auditor, yaitu dengan rumusnya adalah 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Karena yang di dalam kurung itu bisa dikurang, jadi hasilnya sama dengan 2 faktorial. Selanjutnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Bisa kita jabarkan menjadi 4 faktorial, jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena 2 yang atas bisa dibagi dengan 2 faktorial yang bawah, jadi bisa kita coret. Hasilnya sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1. 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 2 dikali 1 sama dengan 2, hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya, 1 analisis keuangan dari 3 analisis keuangan. Rumusnya adalah 3 kombinasi 1 sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 dikurang 1 faktorial. Hasilnya sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial. Bisa dijabarkan jadi 3 dikali 2 dikali 1 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini juga 1 bisa dicoret, jadi kita coret aja dan hasilnya sama dengan 3 dikali 2 per 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 6 per 2, 6 dibagi 2 hasilnya sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya cara dalam membentuk panitia, yaitu 6 dikali 3 sama dengan 18 cara, atau bisa dikatakan menjadi 18 jenis panitia. Selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Pada saat seleksi karyawan pada suatu perusahaan terdapat 10 orang yang lulus. Namun pimpinan HRD mengatakan kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang. Susunlah berapa banyak cara yang dilakukan pimpinan untuk memilih sebanyak 4 calon karyawan dari 10 orang yang lulus seleksi tersebut. Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan
rumus. Jadi N itu sama dengan 10 yang menyatakan banyaknya orang lulus seleksi, dan R sama dengan 4 yang menyatakan banyaknya calon karyawan yang diterima atau dipilih. Sehingga rumusnya adalah 10 kombinasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 dibagi 4 faktorial dikali 10 dikurang 4 faktorial, hasilnya sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Lalu bisa kita jabarkan, 10 faktorial itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial, hasilnya sama dengan 5040 per 24, dan jawabannya adalah 210. Baik, contoh soal selanjutnya adalah contoh soal kelima. Itu pada saat hari lebaran Pak Edi belanja keperluan lebaran di pasar dengan membeli 2 ekor ayam ditambah 2 ekor itik. Dari pedagang hewan yang di lapaknya terdapat 5 ekor ayam dan 5 itik. Ada berapa banyakkah cara yang bisa dilakukan Pak Edi untuk memilih ayam dan itik yang sesuai dengan keinginannya? Pertama, tentukan dulu ya pemilihan ayamnya. Jadi berdasarkan soal di atas kan diketahui ya N-nya itu sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 2 ya. 5 itu yang menyatakan berapa banyak jumlah ayam yang ada, dan R-nya itu yang 2 itu yang menyatakan banyak jumlah ayam yang akan dibeli Pak Edi. Sehingga kita langsung masukin aja rumusnya. 5C2 sama dengan 5 dalam kurung 5 2 tutup kurung. Kita turunkan jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 faktorial. Yang hasilnya langsung saja kita bisa lihat itu ada 10 cara. Oke, kita sudah mengetahui ya pemilihan ayam itu ada 10 cara. Selanjutnya kita akan menentukan pemilihan itiknya. Nah, berdasarkan soal di atas yang diketahui itu N-nya 5, R-nya 3. Ya teman-teman, ingat lagi N-nya itu yang menyatakan banyak jumlah itik yang ada, dan R-nya yang menyatakan banyak jumlah itik yang akan dibeli Pak Edi. Sehingga 5C3 sama dengan dalam buka kurung 5, 3 tutup kurung, kita turunkan menjadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 5 kurang 3 faktorial. Yang hasil akhirnya adalah 10 cara. Sama dengan yang pemilihan ayam ya teman-teman. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ada 10 cara untuk memilih ayam dan ada 10 cara untuk memilih itik. Kita beralih ke contoh soal selanjutnya, contoh soal ke-6. Yaitu sarjana ekonomi ada 5 orang, kemudian sarjana hukum ada 7 orang, kemudian dari kelompok tersebut akan dibuat tim kerja yang terdiri dari sarjana ekonomi 2 orang dan sarjana hukum 3 orang. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara untuk membuat tim jika ditentukan? Yang A, setiap orang bisa dipilih dengan bebas. B, sarjana hukum harus selalu ikut dalam tim tersebut. Dan C, sarjana hukum 2 orang tidak boleh ikut dalam satu tim. Oke, kita lihat dulu penyelesaian yang A ya. Jika tiap orang bebas dipilih, maka 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 5 orang sarjana ekonomi. Berarti N-nya itu 5, R-nya itu 2. Oke, jadi kita langsung masukin aja rumusnya. 5C2 sama dengan buka kurung 52 tutup kurung, kita turunkan menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial sama dengan hasilnya 10 cara. 3 orang sarjana hukum dipilih dari 7 orang sarjana hukum. Oke, berarti N-nya 7 ya teman-teman, N-nya 7, R-nya 3 sama dengan buka kurung 7, 3 tutup kurung sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 7 kurang 3 faktorial sama dengan 35. Nah, banyaknya cara membentuk tim meliputi 2 orang sarjana ekonomi dan 3 orang dari sarjana hukum. Itu caranya adalah yang sebelumnya 5C2 dikali 7C3 ya teman-teman, hasil akhir dari
rumus yang sebelumnya. Jadi kita kan tahu tadi 5C2 itu hasilnya 10 dan 7C3 itu hasilnya 35. Kita kalikan aja langsung 10 dikali 35, jadi ada hasil akhirnya 350 cara. Oke, sudah diketahui ya teman-teman. Setiap orang bisa dipilih dengan bebas itu ada 350 cara yang A. Baik, sekarang kita beralih ke B. Seorang sarjana hukum harus masuk ke dalam tim, sehingga yang satu ini tidak perlu dipilih, sehingga banyak pilihan, tinggal 6 sarjana hukum yang dapat dipilih. 2 sarjana hukum harus dipilih dari 6 sarjana hukum tersebut. Jadi, N-nya 6, C, R-nya 2, sama dengan buka kurung 6, 2, tutup kurung, kita turunkan, jadi 6 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 6 kurang 2 faktorial, yang hasilnya 15. 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 5 orang sarjana ekonomi. Berarti N-nya 5 ya teman-teman. C, R-nya 2. Yang kita langsung saja hitung hasilnya 10. Nah, dari banyaknya cara membentuk tim yang seorang sarjana hukum harus ikut dalam tim tersebut, itu caranya tinggal 6C2 dikali 5C2. Tadi kan hasilnya udah ada ya teman-teman, yang 6C2 itu hasilnya 15 dan 5C2 itu hasilnya 10. Tinggal kita kalikan 15 kali 10, jadi ada 150 cara untuk pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan terakhir. Sarjana ekonomi 2 orang tidak boleh ikut tim, berarti banyaknya sarjana ekonomi yang dapat dipilih itu cuma tinggal 3 orang. Dan yang diikutkan dalam tim hanya 2 orang, sehingga banyaknya cara tersebut 2 orang sarjana ekonomi dipilih dari 3 orang sarjana ekonomi. Berarti N-nya 3, R-nya 2 ya teman-teman. Kita langsung hitung aja. 3C2 sama dengan dalam kurung 32 sama kita turunkan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 3 kurang 2 faktorial, yang hasilnya 3. Nah, kita cari lagi 3 orang sarjana hukum dipilih dari 7 orang sarjana hukum. Seperti sebelumnya ya teman-teman, N-nya 7, R-nya 3, 7C3. Tadi kan yang di B kita sudah hitung, nah kita langsung aja, karena udah ketemu hasilnya 7C3 itu hasilnya 35, kita langsung aja kalikan hasil 3C2 dikali 7C3. Tadi yang 3C2 hasilnya 3 ya. Berarti 3 dikali 35 sama dengan ada 105 cara. Berapa banyak cara membentuk tim yang 2 orangnya sarjana ekonomi yang tidak boleh ikut dalam satu tim itu? Sekian saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.